datang gitu. Danis sering kan Danis? Agak lambat ya kan? Kasih tahu aja Bu, saya agak lambat datangnya hujan. Ya, jam berapa pun pernah nggak? Siapa yang pernah terlambat waktu hujan? Nah, dimarah nggak sama ibunya? Enggak kan? Nah, besok itu juga. Kecuali sakit, ya. Kalau sakit, kasih informasi. WA ibu, Bu, saya demam, saya tidak bisa masuk atau saya tidak bisa hadir. Nah, seperti itu. Cuaca kita memang kurang bagus ini. Makanya kurang-kurangnya main di luar, apalagi main hujan, ya. Pelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Matematika. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pecahan. Sudah? Sebelumnya? Oke. Kita masuk bahasanya kedua, pecahan. Ya kan? Tapi sebelum kita masuk ke pecahan atau ke pembelajaran, kita bikin speaking yang semangat dulu. Tepuk semangat dulu boleh? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tepuk semangat. Ada yang bisa mimpin tepuk semangat? Ada nggak? Kalau nggak berarti kita speakingnya pakai musik saja. Ada nih. Nanti kita ikuti. Boleh berdiri dulu, boleh. Samping, boleh. Samping boleh berdiri. Ada di sini yang
kita contohkan kemarin apa? Apa yang kita contohkan kemarin yang ditempel di karton? Apa? Pecahan. Kita contohkan seperti coklat. Nah sekarang kita contohkan pecahan itu apa? Pecahan adalah bilangan bulat yang dibagi atau satuan yang dibagi. Contoh, ini kita perumpamakan ini adalah pizza atau kue, iya kan? Ini kita perumpamakan ini adalah kue. Kalau kita bagi menjadi 2, berarti kemarin apa? Disebut 1 per 2. Itulah bilangan bulat 1 yang dibagi 2. Dibaca dengan 1 per 2. Kemarin kita sudah mengenal pecahan dari 1 per 2, 1 per 3 sampai 1 per 8, ya kan? Dari 1 per 2 dengan 1 per 3. Masih ingat nggak anak-anak ibu? Masih ingat nggak? 1 per 2 dengan 1 per 3. Kemarin kita contohkan kalau besarnya lebih besar 1 per 2 atau 1 per 3? 1 per 2. Kenapa? Karena bagian potongannya lebih besar 1 per 2 dibanding 1 per 3. Ini kita contohkan tadi pizza. Ini potongan 1 per 2. Ini 1 per 3. Bagiannya lebih besar mana? Lebih besar 1 per 2. Nah, Ibu ada video tentang bilangan pecahan. Ibu minta kalian tonton, kalian perhatikan video tersebut ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti apa kesimpulan dari video yang kita tonton ini? Sama nggak dengan yang sudah kita pelajari atau kita pahami? Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Per D, A dan D adalah bilangan bulat dan D tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan D disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Perhatikan ya. Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi
tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan dua jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Perhatikan aja dulu. Nanti Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3, didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1/2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh, 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 4/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5 hasilnya sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh, 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menggunakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar punya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga.
Ibu di sana ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ini kenakan foto. Oke, sudah. Jadi Videonya kan sudah selesai. Itu tadi video pembelajaran tentang pecahan. Masih banyak lagi video-video yang sama. Video-video yang sama tentang video seperti tadi. Video tentang pecahan seperti tadi itu di YouTube banyak sekali. Kalian boleh melihat. Jadi fungsinya punya HP sekarang, nengok YouTube jangan cuma nengok kartun aja. Jangan cuma nengok apa? Game apa itu yang sering kalian mainkan tuh? Apa Dennis? Dennis? Hah? Mobile Legend? Jangan cuma itu aja. Cari video-video menarik tentang pembelajaran. Banyak itu. Kalau mau pintar lihat video-video tentang pembelajaran, tentang pecahan, atau tentang bangun ruang. Kan pernah juga ibu kasih tahu, tengok lagu Sultan Syarif Qasim di YouTube, ya kan? Lihat seperti itu. Itu fungsinya punya HP. Itu fungsinya memanfaatkan teknologi. Jangan hanya untuk main game saja, tapi untuk belajar juga sangat bagus. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yang video yang sudah Ibu jelaskan dan yang berkaitan dengan video tersebut. Ini Ibu contohkan ya. Ini Ibu bagi dan pizza satu-satu. Satu kelompok ada yang punya gunting kan? Kalian gunting dulu pizzanya ini.